Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi penuntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow, pada kartu yang pertama aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, ya, sebagai energi pembuka, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana, ya kan? Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Secara visualisasi mungkin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana nanti rezeki kamu, ya. Itu ibaratkan akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman, ya. Seakan-akan uang, keberuntungan itu akan datang dari segala penjuru arah loh. Nah, ya bisa saja dari hal-hal tersebut itu akan membuat kamu, ya, akan menjadi orang kaya raya, ya kan, menjadi miliarder. Nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Semuanya tentu bisa menjadi yang mungkin dan nggak ada yang mustahil, teman-teman. Apalagi ketika kita katakan berbagai keberuntungan ya. Mungkin ada sebuah indikasi bahwasannya doa-doa kamu tuh ada yang terkabulkan. Nah, ternyata benar, ada justice. Justice ini muncul hadir, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, keadilan, kemenangan. Ya. Jadi untuk teman-teman Taurus, mungkin inilah jawaban ya terhadap gitu ya teman-teman. Doa kamu selama ini, terhadap mungkin penderitaan kamu selama ini, terhadap kesusahan kamu selama ini, terhadap mungkin kesulitan, ujian yang selama ini kamu hadapi. Jadi di balik itu semua memang Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang paling indah untuk kamu. Ya. Tuhan mempersiapkan hal-hal yang paling baik untuk kamu. Nah, saat ini sebenarnya kuncinya adalah tentang bagaimana sih kamu harus bersabar ketika memang kamu sedang diberikan sebuah ujian. Memang sabar itu sesuatu hal yang sangat sulit. Ya, sesuatu hal yang sangat berat. Namun, mau tidak mau, ya, terima tidak terima teman-teman, inilah sebuah takdir yang memang kamu hadapi terlebih dahulu. Kenapa teman-teman? Ya ketika seseorang itu diberikan ujian terlebih dahulu. Jadi ketika diberikan kesuksesan nanti agar dia bisa lebih menghargai apa yang dia bakal terima, ya, apa yang bakal dititipkan oleh Tuhan kepada dia, mungkin seperti itu nanti. Gitu. Nah, kemudian aku punya The Empress. The Empress ini muncul hadir teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang lambang yang melambangkan tentang kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, ya kelimpahan materi, rezeki juga terlihat, gitu. Ya, seperti memang sebuah kemenangan ini akan mengantarkan kehidupan kamu benar-benar akan jauh lebih baik ya, jauh banget lebih baik ya, terutama di akhir bulan Juni ataupun mungkin juga menjelang bulan Juli nanti ya teman-teman. Ya, cukup kencang banget energi positifnya gitu. Nah, kemudian
Aku punya Four of Pentacles, 4 koin. Sebagai energi penutup ya untuk masalah keberuntungan dari teman-teman Taurus. Dan bahkan kamu akan memperoleh sesuatu hal yang selama ini mungkin nggak pernah kamu bayangkan ya. Di luar dari ekspektasi kamu ya. Tetapi sesuatu hal yang sangat istimewa, spesial, teman-teman. Ya, jadi persiapkan diri kamu, teman-teman Taurus, dengan kabar baik ini. Semoga kabar baik ini benar-benar bisa termanifestasikan ya dengan cukup nyata. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Taurus dalam pekan ini ya? Oke, semoga kondisi keuangan kamu bagus. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups, 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki memang dapat aku akui teman-teman, mohon maaf secara visualisasi memang cukup terlihat sebuah kekecewaan ya, kesedihan, kegagalan, ya kan? Yang mungkin sedang kamu rasakan ketidakstabilan, masalah ekonomi, ketidakseimbangan, ya lagi berantakan banget ekonominya. Mungkin habis ditipu, ya kan? Kemudian memang mungkin ada beberapa kegagalan, kehancuran yang sedang terjadi di dalam pekerjaan ataupun bisnis usaha kamu. Banyak hal sih sebenarnya, faktor yang mempengaruhi. Dan kemudian mungkin ada kebutuhan-kebutuhan besar mendadak tak terduga, ya kan? Itu juga yang membuat kamu tuh pusing, sedih, ya, teman-teman. Kemudian kita akan lihat ya. Oke. Dalam pekan ini apakah kamu berpotensi, berpeluang akan ada sebuah rezeki yang lebih baik, ya kan? Wow, aku punya Five of Cups. Kartu cangkir muncul hadir, teman-teman. Untuk masalah potensi dan peluang tentu ada sesuatu hal yang baik. Ada kabar baik ya untuk energi kartu kedua. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Ini di sini tantangannya. Ya, kamu akan berhasil mencapai sebuah tujuan, teman-teman. Ya, jadi dengan kata lain mungkin bakal ada rezeki yang lebih lancar, rezeki yang lebih baik, ya, rezeki yang lebih bagus. Itu yang akan kamu peroleh di sini kok. Ya, tanpa terkecuali itu, seberat dan serumit apapun ya. Karena selama ini kalau aku katakan sih ya banyak ya orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Berusaha terus teman-teman untuk bagaimana sih membuat kehidupan kamu tuh susah. Oke, mungkin kemarin ya sempat bisa ya membuat kehidupan kamu jadi berantakan, tetapi kali ini dong ya nggak akan ada yang bisa menghentikan energi ini nanti, teman-teman. Ya, ketika memang kamu akan berhasil menaklukkan segala sesuatunya. Ya semoga nih, ya untuk masalah keuangan ada jawaban atas doa kamu, ikhtiar dan kerja keras kamu ya teman-teman. Karena yang aku lihat nanti bakal ada kondisi keuangan yang bakal lebih stabil nih. Dan bahkan mungkin bisa saja pencapaian terbesar ini akan membuat kondisi ekonomi kamu, rezeki kamu akan berlimpah ruah, teman-teman. Ya, amin ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini yang sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya King of Pentacles, Raja Koin. Kemudian aku punya Four of Swords, 4 pedang, dan aku punya Ten of Cups, 10 cangkir. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Taurus ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan rumah tangga kamu ya lagi bahagia-bahagianya kalau aku katakan gitu ya. Oke. Keharmonisan, kemudian rezeki kamu juga bagus dari kartu pertama ya. Raja keberuntungan, rezeki cukup berlimpah ruah. Oke. Namun memang aku akui, hati-hati waspada teman-teman. Ya, banyak yang nggak suka sih terhadap kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus ya. Sepertinya memang mereka berupaya berusaha untuk bagaimana membuat kehidupan kamu, rumah tangga kamu jadi hancur ya kan. Rezeki kamu jadi hancur juga, itu dia. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang berpacaran? Aku punya Five of Pentacles, 5 koin. Muncul hadir.
Ya, sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya ya, mohon maaf memang hubungan asmara kamu penuh dengan problem ya. Banyak banget tantangannya, ujiannya, teman-teman. Ya, dan di sini kalian berusaha untuk tetap berkomitmen nih. Mungkin kesulitannya seperti ini ya. Masalah keegoisan masing-masing kah ataupun mungkin terkait dengan masalah ekonomi ya. Karena di sini aku lihat ada masalah ekonomi. Mungkin ketika ingin ke jenjang yang lebih serius ya kan, dan kemudian mungkin membutuhkan modal biaya yang enggak sedikit ya kan, teman-teman yang cukup besar. Dan di sini kamu gitu loh, dengan pasangan kamu tuh sama-sama saling kerja keras mungkin itu, ya kan? Sama-sama mencari bersama itu bagus sebenarnya, teman-teman. Ya bagus sih. Walaupun memang lebih cenderung lebih kewajiban dari pihak laki-laki. Tapi ketika keduanya saling bekerja sama untuk tujuan yang baik, ya aku rasa nggak ada masalah gitu ya kan. Kemudian aku punya Ace of Swords. Bakal ada keberhasilan, ya. Keberhasilan, kemenangan di sini. Ya semuanya akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya semoga untuk teman-teman Taurus yang lagi berjuang kan, ya semoga perjuangannya nggak sia-sia. Semoga hubungan kamu bisa tetap langgeng dan ke jenjang yang lebih serius ya teman-teman. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Kita akan lihat teman-teman apakah kamu berpeluang, berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Aku punya The Chariot, ada Ten of Pentacles, dan aku punya The World. Nah, untuk teman-teman Taurus yang jomblo dan single, ya. Kalau aku lihat di sini kamu akan segera bertemu dengan jodoh ya. Berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu loh. Ya, energinya cukup selaras banget dengan kamu, teman-teman. Dan di sini kamu bakal bahagia dengan dia, ya. Bakal bahagia. Kamu bakal tergila-gila gitu mungkin ketika pertama kali bertemu dengan dia gitu ya, teman-teman. Ya mungkin itu sih. Jadi secara keseluruhan bagus. Dan kemudian masalah rezeki juga aku di sini cukup melihat bahwasanya rezeki kamu juga cukup bagus nanti. Ya, ada rezeki yang cukup berlimpah, teman-teman. Ya, jadi amin ya. Semoga kedua energi tersebut bisa kamu dapatkan ya dalam pekan ini pula, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Nine of Wands, 9 tongkat. Queen of Wands, Ratu Tongkat, dan ada Three of Cups, ada 3 cangkir. Nah, melihat tentang bagaimana, ya kan, kedekatan kamu, energi kamu dengan seseorang, teman-teman. Ketika kamu belum siap untuk menjalin sebuah hubungan asmara yang baru, jangan memaksakan diri kamu, ya, terburu-buru banget. Oke. Dan kemudian ketika kamu masih bimbang dengan energi dia, jangan terlalu memaksakan diri kamu juga. Kebimbangan itu salah satu bentuk ya pesan batin, pesan semesta yang tersampaikan secara nggak langsung, teman-teman. Yang sebenarnya hati kamu sudah bergejolak menolak tentang energi tersebut kedatangan. Kenapa? Ya, kedatangan energi tersebut ditolak oleh hati kamu, teman-teman, oleh intuisi kamu, mungkin seperti itu. Karena dari kartu ketiga ini, ada Three of Cups. Ini kartu menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan tersebut ya. Mungkin berpotensi ketika kamu menjalin hubungan dengan dia. Ya kan? Nah, aku merasakan sebuah indikasi bahwasannya dia ini orang yang nggak berkomitmen. Nggak pernah merasa puas menjalin dengan satu hubungan. Ya, menjalin dengan satu energi. Hubungan dengan satu energi gitu sih. Dan bahkan dia orang yang suka menggoda. Ya, mungkin contoh seperti ini. Kamu punya teman, teman-teman. Ya kan? Kemudian menurut pasangan kamu nih nantinya. Ya kan? Lebih terlihat lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, dan menarik, dan lain sebagainya. Nah, dia tuh mau orang yang seperti itu gitu. Jadi memang itu yang harus kamu waspadai. Ya, ikuti intuisi kamu itu sangat penting, teman-teman. Ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu aja sih. Ya paling tidak hati-hati, waspada, dan jangan terburu-buru banget gitu. Next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi ya mendapatkan keberuntungan.
Aku punya tanggal 14, 22, 24, tanggal 8, 26, tanggal 10, 11, tanggal 4, 18, 30, 31, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.